Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Dibesarkan dalam keluarga sederhana, Andi tumbuh dengan mimpi besar yang menggelora di hatinya. Ia ingin mengubah nasib keluarganya yang telah lama terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sebagai anak sulung, beban tanggung jawab yang ia emban terasa begitu berat, terutama setelah sang ayah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kehidupan Andi dan keluarganya tidaklah mudah. Ibunya seorang petani tangguh, harus menggarap sawah yang bukan miliknya setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, pendapatan yang didapatkan selalu terbatas dan hidup mereka serba keterbatasan. Andi merasa tak puas dengan situasi ini. Ia ingin memberikan masa depan yang lebih cerah bagi ibu dan adik-adiknya. Dan itulah yang mendorongnya untuk menggapai impian-impian besarnya. Tanpa ragu, Andi memutuskan untuk menggunakan tabungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk melanjutkan pendidikan di kota. Perpisahan dengan keluarga dan desa tempat ia tumbuh dewasa bukanlah hal yang mudah baginya. Tetapi ia tahu bahwa itulah langkah pertama yang harus diambil untuk mengubah nasib keluarganya. Sampai di kota, Andi harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berbeda dari kehidupan desanya. Kesibukan perkotaan, persaingan yang ketat, dan tantangan finansial menjadi ujian bagi tekadnya. Namun Andi tidak menyerah. Ia mencari pekerjaan paruh waktu yang bisa diimbangi dengan studinya di malam hari. Meskipun kelelahan menghampirinya, Andi tetap gigih menjaga semangat dan fokus pada tujuannya. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Maka ia bergabung dengan komunitas belajar online dan memanfaatkan sumber daya internet untuk mengikuti kursus-kursus gratis yang membantu mengasah pengetahuan dan keterampilannya. Suatu hari, nasib baik berpihak kepadanya. Ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses bernama Bapak Rahmat. Melihat potensi besar dalam diri Andi, Pak Rahmat memutuskan untuk memberinya kesempatan emas. Andi pun menjadi asisten pribadi Pak Rahmat, dan itulah titik balik dalam hidupnya. Pak Rahmat, seorang tokoh yang bijaksana dan berpengalaman dalam dunia bisnis, menjadi mentor bagi Andi. Ia mengajari pemuda tersebut berbagai hal tentang strategi bisnis, kepemimpinan, dan bagaimana meraih kesuksesan. Andi dengan antusias menyedot setiap pengetahuan yang diberikan oleh Pak Rahmat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, Andi membuktikan kemampuannya dan semakin dipercaya oleh Pak Rahmat.
ia diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan kesempatan untuk berkreasi. Ia juga berhasil mengumpulkan tabungan yang cukup untuk membantu ibunya memperbaiki kehidupan di desa. Namun, Andi tidak hanya berfokus pada penghasilan pribadi. Ia memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakatnya. Andi tidak menyangka bahwa ada konflik yang akan terjadi ketika ia pulang ke kampung halamannya. Ketika Andi tiba di desa, ia disambut dengan penuh sukacita oleh ibunya, tetangga, dan para petani di desa tersebut. Mereka berharap Andi dapat memberikan panduan baru yang akan membantunya meningkatkan produktivitas pertanian dan menghadapi tantangan baru yang mereka hadapi. Namun, konflik muncul ketika sebagian petani di desa merasa enggan menerima perubahan atau mempraktekkan metode baru yang diajarkan oleh Andi. Mereka merasa bahwa mereka telah mengandalkan cara-cara tradisional selama bertahun-tahun dan tidak yakin dengan keefektifan metode baru yang diajarkan oleh Andi. Beberapa petani bahkan merasa terintimidasi oleh kesuksesan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Andi. Mereka merasa inferior dan tidak yakin apakah mereka mampu menerapkan metode baru tersebut dengan benar. Beberapa orang bahkan merasa bahwa Andi hanya ingin memperlihatkan keahliannya dan tidak benar-benar peduli dengan kehidupan mereka di desa. Konflik semakin memuncak ketika salah seorang petani yang paling berpengaruh di desa tersebut, namanya Pak Slamet, secara terbuka menentang gagasan dan saran yang diajukan oleh Andi. Pak Slamet merasa bahwa tradisi dan cara-cara lama telah berhasil menjaga keberlangsungan hidup mereka selama ini, dan mereka tidak perlu mengubah apapun. Andi merasa kecewa dan sedih karena reaksi yang negatif tersebut. Ia datang dengan niat yang baik dan ingin memberikan yang terbaik bagi desanya. Tetapi ia menghadapi rintangan dan tidak percayaan dari sebagian petani. Namun ia tidak putus asa. Ia memahami bahwa perubahan tidak selalu mudah diterima oleh semua orang dan tentunya membutuhkan waktu. Andi memutuskan untuk tidak menyerah dan tetap berusaha membangun hubungan yang baik dengan para petani. Ia berbicara dengan mereka secara individu, mendengarkan kekhawatiran dan keraguan mereka, dan mencoba memahami perspektif mereka. Melalui komunikasi yang terbuka dan empati, Andi berusaha meyakinkan mereka bahwa perubahan itu penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Lambat laun, seiring dengan pendekatan yang sabar dan penuh pengertian dari Andi, beberapa petani mulai membuka diri dan mencoba menerapkan metode baru yang diajarkannya. Mereka melihat hasil positif yang diperoleh oleh petani lain yang telah menerima perubahan dan mulai percaya bahwa langkah yang diambil oleh Andi benar-benar dapat memberikan manfaat bagi mereka. Perlahan tapi pasti, Andi berhasil meredam konflik
dan menciptakan harmoni di antara para petani di desa tersebut. Mereka mulai membuka diri untuk menerima ilmu dan pengetahuan baru yang Andi berikan. Andi terus mendampingi mereka dalam proses perubahan, memberikan bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dan akhirnya, perubahan positif dapat terlihat di desa tersebut. Hasil pertanian meningkat, kehidupan ekonomi masyarakat membaik, dan semangat kolaborasi dan inovasi tumbuh di antara para petani. Andi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk berani bermimpi dan berusaha mencapai impian mereka sendiri. Konflik yang terjadi ketika Andi pulang ke kampung halamannya menjadi titik balik yang memperkuat tekadnya untuk mengubah nasib keluarganya dan masyarakat di desa tersebut. Dalam menghadapi tantangan dan ketidakpercayaan, Andi belajar untuk bersabar, mendengarkan, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi, empati, dan kerjasama dalam menghadapi perubahan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Cerita Andi adalah cerita tentang perjuangan dan keberanian seorang pemuda dari keluarga sederhana untuk mengubah nasib keluarganya. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, namun tidak pernah menyerah. Dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan bantuan dari orang-orang yang percaya padanya, Andi berhasil meraih impian-impian besar yang pernah ia miliki. Di akhir cerita ini, kita belajar bahwa tak peduli seberapa sulit keadaan yang kita hadapi, tak peduli seberapa sederhana latar belakang kita semua memiliki kesempatan untuk mengubah nasib kita sendiri. Dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tak kenal lelah, kita bisa mencapai impian-impian yang besar. Kisah Andi menginspirasi kita untuk terus berjuang, meraih pendidikan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.